Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Prapastia atau bisa biasa dipanggil Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan Golang untuk tes backend engineer yang telah saya buat. Untuk codingan Golangnya dapat diakses di repository GitHub saya di github.com/ekaputrapastia eputrap/tes_isan solusi. Di sini juga sudah ada sedikit penjelasan bagaimana deskripsinya, terus apa yang digunakan, dan API dan cara menginstalnya. Untuk codingannya adalah seperti ini, akan terdiri atas beberapa file. Kesulitan yang saya hadapi saat mengerjakan tes ini adalah sebenarnya saya terbiasa menggunakan Gin, tapi di sini menggunakan Fiber. Jadi awal-awalnya emang agak bingung, tapi ternyata nggak beda jauh. Jadi di berjalannya waktu tidak ada masalah dengan penggunaan Fiber, tinggal diganti dikit aja. Lalu problem yang kedua adalah ketika ingin menggunakan Dockerfile. Untuk penggunaan Dockerfile-nya, sebenarnya Dockerfile-nya udah bisa ngebuat image si Golangnya, nge-build Golangnya. Cuman ketika di-run di Docker containernya terjadi error gitu, dan sampai sekarang masih belum tahu gimana mengatasinya, karena biasanya ketika menggunakan Gin itu tidak masalah. Baik, kita mulai dari penjelasan pertama, database-nya. Untuk struktur database-nya itu adalah ada dua tabel, yaitu users dan user saldo. Di sini di tabel users, nomor rekening itu akan menjadi primary key-nya. Kemudian di tabel user saldo, ID menjadi primary key-nya, dan nomor rekening menjadi foreign key-nya. Hubungan antara kedua tabel ini adalah one-to-one. Jadi untuk satu user ini hanya punya satu rekening. Nah, dihubungkannya dengan nomor rekening. Sebelum menjalankan si Golangnya, perlu untuk pertama kali untuk menjalankan Docker Compose. Docker Compose-nya seperti ini. Postgres-nya akan mengambil Postgres user, password sama DB akan mengambil dari environment variable. Jadi ketika nanti nge-clone dari GitHub repo saya, perlu untuk mengisi environment variable. Jadi ini di copy terus diganti ke environment variable, kemudian diisi variabel-variabelnya, bisa sama seperti ini atau terserah, bisa. Dan di sini Docker Compose-nya portnya akan di forward ke 5435. Coba ini di kill dulu. Dockernya di kill dulu aja untuk nyoba Docker Compose.
Compose-nya ini harus ada, nggak bisa connect. Oke. Lalu coba docker compose up. Oke. Sudah terbuat. Di sini harusnya ada. Jadi untuk isinya docker compose ini nanti akan execute folder migration up SQL-nya. Dan di sini ada file SQL untuk mengenerate langsung tabel-tabel dan relasinya. Nomor rekeningnya akan dalam bentuk varchar, nama varchar, nik varchar, nomor varchar. Di sini juga akan ada tiap tabel akan ada update add sama delete untuk istilahnya merecord timestamp jika terjadi update, create atau delete. Yang user saldo akan ada ID dan UID, nomor rekening varchar, saldo varchar, ada created add, updated add, sama deleted add. Nah, ini untuk membuat relasi antar kedua tabel. Kemudian masuk ke home.main.co. Ada sini sih, ini readme-nya untuk men-generate readme yang ada di repo. Kemudian masuk ke main.co. Untuk di main.co ini untuk membuat argumen parsernya di sini menggunakan Cobra. Jadi si Cobra ini akan punya dua argumen, default sama port, dan ini defaultnya localhost atau 8080 portnya. Ketika si argumen parsernya si sama portnya nggak diisi go, contoh go main.go, ini akan berjalan di go ini akan dijalankan di 8080. Oke, di 8080, tapi ketika diganti portnya jadi min misal 8081, dia akan jalan di 8081 portnya. Oke, lakukan parsernya seperti itu. Kemudian ketika servernya dinyalakan, sebenarnya juga ada lognya di sini. Di sini nyimpan beberapa informasi ketika servernya nyala, dan nanti tiap service handler sama repo bakal juga di log di sini setiap aktivitasnya. Router ini main.co. Di main.co juga akan ada di sini untuk init app log ini sama init logger. Dan di sini di util bakal ada logger. Di sini ada info, debug, warn, sama error. Cuma nanti yang bakal banyak dipakai info, debug. Nggak semuanya dipakai semua sih. Ini untuk open filenya. Terus ini adalah untuk
Oh, ini init local ini. Oke, ada di sini sambil berinput debug sama word. Oke, lalu di sini akan panggil environment variable-nya. Sebelum masuk ke bagian prepare, saya lupa menjelaskan file organization-nya. Di sini sebenarnya ada beberapa file. Ada file constant, kosong, ada file DTO. DTO itu seperti datasets-nya untuk di bagian service-nya. Kemudian di sini ada beberapa list error yang akan digunakan. Kemudian di sini ada handler ada 2, user handler sama user 1 handler. Dan di sini ada middleware di sini pakai course, ada course-nya sama middleware cek nomor rekening, model untuk representasi tabel atau nanti keluar dari query-nya yang dalam bentuk struct scan ya. Sini representasi tabel user. Di sini ada dua file repository untuk masing-masing tabel user, repository satu routernya yang rekening bakal pakai middleware buat ngecek nomor rekening dari parameternya service. Kemudian store itu untuk connect ke DB. Util itu untuk beberapa lengkap untuk codingannya, kayak ada logger, ada respon. Nanti ada respon error, respon JSON. Dipakai yang error JSON. Sini juga ada function untuk validate. Kembali ke main baru. Di sini ada function prepare untuk menginit masing-masing dari tadi repo, terus service, sama handler. Handler juga ya. Kena ke DB. Ya, kebalikannya prepare. Ada 2 handler sama middleware. Kemudian ini middleware untuk host-nya, ini router build, lalu masuk ke routernya. Di build akan ada 4 API, yaitu daftar, tabung, tarik, sama untuk mengetahui saldo rekeningnya. Untuk daftar nanti di sini logiknya adalah biasanya di sini
daftar itu nanti di sini ada logger dulu. Jadi tiap handler ada logger info untuk ini. Metodenya apa, dia get post atau terus sama path-nya. Di sini nanti dicek dulu detail get usernya. Ada error, nanti masuk ke error di report B, app log-nya sini, nanti parsingan. Di sini akan ada validasi nama sama nomor HP dan NIK di user NIK terus 16 digit jar, terus nomornya harus tulis nomor dan itu sebagai 15. Kembali lagi ke handler, sini service untuk meng-create user account-nya. Ketika sukses ada login info sukses dengan responnya adalah nomor rekeningnya. Service-nya di service logiknya adalah pertama harus dicek dulu, dicek nomor HP sama NIK-nya. API-nya ini dicek untuk repo-nya dicek, jadi dia punya salah satu atau enggak. Misalnya kalau udah ada nomor HP duluan di sini, berarti nanti dia langsung dianggap udah ada, atau nanti NIK duluan berarti, atau nanti cuman ada NIK-nya doang yang kedeteksi, berarti dia udah terdaftar. Nah, di sini dicek. Kalau nanti keluarannya NIK-nya ada tapi nomor HP yang nggak ada, berarti nanti masuk ke sini. Kalau misalnya nomor HP ada, NIK-nya nggak ada, dia masuk ke sini. Kalau dua-duanya ada, berarti nanti ke sini dulu. Nah, di sini berarti nanti yang nggak ada yang bisa masuk ke step selanjutnya, yaitu nge-generate 12 digit number-nya, nge-generate nomor rekeningnya. Juga di log rekening yang ke-generate. Kemudian di sini nanti create usernya. Pakai user biasa. Tapi kebanyakan di sini repo-nya saya pakai raw SQL banget. Habis jelas aja. Karena aku terbiasa menggunakan raw di kerjaan sekarang. Terus ketika sudah selesai create usernya, maka nanti langsung create user satunya sekalian, tapi dengan current balance-nya adalah 0, satunya 0. Setelah itu selesai, usernya selesai. Dan untuk tabung di sini dengan post. Di sini sama, di sini ada logger. Di sini kita ngecek sesuai sama dataset-nya. Kemudian di sini ada debug buat ngeprint
bodinya bisa ngecek rekening, tapi di body. Kalau yang body ngecek JSON body di sini dilakukan di handler, cuman untuk ngecek user saldo dari parangnya ini dilakukan di middleware-nya. Ya, sebenarnya untuk router, untuk tabung dan tarik ini cuma beda di handlernya aja, tapi untuk servisnya itu jadi satu. Jadi tabung tarik saldo ini jadi satu servis, cuma nanti dibedakan badinya juga satu, juga akan sama. Ini nggak perlu bikin dua strap. Ini nanti dibedakan antara ada modenya, yaitu mode tabung sama mode tarik. Gitu. Ada mode tarik, tabung tarik. Servis yang sama, cuma beda mode aja. Ya, untuk servis tabung tarik sebenarnya di sini flow-nya itu sama. Ini ngecek dulu nomor rekeningnya ada atau enggak. Kalau enggak ada, buka di return error. Ini di log errornya sama returnnya. Kali tekan number. Oh, ini ngecek. Oh, ini ngambil saldonya dulu di repo. Bisa saldonya ini. Terus ini adalah karena tadi ada untuk string, jadi dibuat ke integer semua dulu. Current saldo dari DB, terus ini top up saldonya. Sebenarnya ini top up dan withdraw-nya. Nah, kalau dia modenya tarik, itu berarti top up saldonya bakal jadi minus. Tapi kalau modenya adalah tambah atau tabung, berarti nanti top up-nya ya tetap plus ikut nominal saldonya. Kalau rumusnya adalah berarti top up saldo tambah current. Kalau misalnya tarikin top up saldo jadi minus, jadi current minus top up saldo. Kalau semisal saldonya di sini ketika top up saldonya adalah tidak mencukupi, karena kalau saldonya tidak mencukupi untuk di top up, atau artinya karena saldo ketika dikurangi top up-annya bakal menghasilkan saldo yang baru minus, itu berarti di sini dianggap saldonya tidak mencukupi untuk ditarik. Nah, kemudian setelah tadi dihitung di sini, maka nanti diupdate untuk saldo yang mencukupi. Kemudian di return saldo sekarang untuk tambah dan tarik. Lalu kemudian adalah ngecek berapa saldonya sekarang. Get ini ada middleware-nya untuk ngecek apakah query paramnya
ngecek valid atau enggak dari sisi konsistensi, kayak harusnya bersemua dan 12 digit. Dicek di middleware dulu. Dan di function ini ambil paramnya, kemudian di sini ada service get sound user sound kayak nomor rekening. Oke, di sini login info mulai. Dia ngecek betul nggak nomor rekeningnya. Kemudian di sini juga dapat current sampulnya berdasarkan ID kayak gini doang. Kemudian saldonya bakal dikirim kalau saat ini. Jelasan flow codingannya mungkin hanya seperti itu. Kemudian untuk cobanya kurang hari dicoba bulan basement ini. Oke, kayaknya sih udah kesimpulan. Yang lain ya. Coba di-errorin. Oke, nih. Ini 2222 error. Digit 2 6 7 8 proses rekeningnya ke ambil. Oke, rekeningnya pakai nomor rekening ini udah buat generate saldonya. Sorry, ini terus saldonya 0. Kemudian coba untuk ambil saldonya berhasil, saldonya 0. Coba untuk tambah, enggak, coba tarik dulu rekening ini. Di sini error insufficient balance. Oke, yang coba tambah ini 1 juta. Pas tambah. Oke,
coba tambah lagi. Ada banyak 5 juta. Coba dikurang hari juta jadi 4 juta, 2 juta, 2 juta. Cek balance-nya ini 1 juta. Nah, untuk setiap tadi transaksi itu juga udah ke record di app-nya. Ya. Aduh, oh, 2 juta. Terusnya juga ada jalan 2 juta. Ya, mungkin sekian penjelasan codingan saya dan demo API-nya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ada tambahan, ada yang belum dijelaskan, yaitu untuk demo Docker file-nya, generate image Docker file-nya itu ini Dockernya udah bisa kebikin si Docker image-nya, cuman tak kenapa pas dibuat di container pakai image-nya itu nggak bisa jalan, nggak tahu kenapa. Tapi kemarin kalau misalnya belajar gitu pakai Gin gitu bisa, cuman ini nggak tahu kenapa. Udah coba-coba cari tahu di Stack Overflow gitu, nggak ketemu. Oke, kalau misalnya di run di atau ini errornya kenapa ya. Jadi untuk problemnya di pengerjaan tesnya yang ini adalah ada kenapa Docker image-nya udah di generate bisa dipakai di kontainernya, Docker kontainernya. Mungkin sekian untuk tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.